Boleh? Kok kamu kelihatannya bingung? Kamu lagi mikirin apa, Li? Ini loh, kenapa ya daun yang kering jatuhnya ke bawah? Oh itu, kemarin kan sudah dijelaskan oleh Bu Guru, Li. Kalau di bumi ada gaya gravitasi yang menyebabkan benda jatuh pasti akan menuju ke pusat bumi. Oh iya, yang tentang apel itu kan? Yes, bener bingits. Yang tokohnya Isaac Newton itu loh. By the way, aku kesini tadi mau ngajak kamu bermain loh. Kenapa jadi ngomongin pelajaran sih? Bahas pelajaran dikit gak ngaruh. Hahaha, ya udah, ayo bermain. Gasken. Rara, cuacanya panas banget nih. Gimana kalau meneduh dulu? Ayo, Li. Ini panas banget. Takut kulitku tambah hitam loh. Iya ya, walaupun sama-sama di ruang terbuka, tapi kalau di bawah pohon rasanya lebih sejuk ya. Iya dong. Kan cahaya matahari tidak langsung terpapar ke kulit kita. Karena terhalang oleh ranting pohon dengan daun yang lebat. Ya udah, ayo sekarang mari bermain. Hehehe. Waduh, Lili. Sekarang jam berapa ya? Ya pasti tempe dong, Ra. Kok tempe sih? Ya karena nggak tahu. Ya udah, ayo kita pulang saja. Hari sudah semakin sore, Li. Kita kan harus siap-siap buat pergi ke tempat bimbel. Gas lah, ayam sudah boring. Saat di jalan menuju ke tempat bimbel. Lili, tunggu dulu. Mari berangkat bersama. Ayo Rara, cepat, keburu telat. Iya, ya. Udah nih loh. Sesampainya di Bu Aisyah. Assalamualaikum, Bu Aisyah. Bu Aisyah. Bu Aisyah. Waalaikumsalam. Rara, Lili, silakan masuk. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah dan filsafat IPA ya. Silahkan alat tulis dan bukunya dikeluarkan. Baik, siap Bu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang filsafat ilmu pengetahuan. Dan hari ini akan kita lanjutkan materinya, yaitu teori kebenaran ilmiah. Ada berbagai macam teori kebenaran ilmiah, seperti teori kebenaran ilmiah korespondensi, koherensi, pragmatis, non-deskripsi, dan performatif. Tapi pada pertemuan kali ini, pembahasannya kita fokuskan pada teori kebenaran ilmiah koherensi dan korespondensi dulu ya. Mungkin Rara dan Lili tahu atau pernah dengar tentang kedua materi tersebut? Belum Bu. Oh, ya sudah, langsung kita bahas bersama saja ya. Materi yang pertama yaitu tentang teori kebenaran ilmiah korespondensi. Sebenarnya, apa sih teori kebenaran ilmiah korespondensi itu? Teori kebenaran ilmiah korespondensi memiliki pengertian, yaitu pernyataan dianggap benar jika sesuai realita dan ada buktinya. Teori kebenaran ilmiah korespondensi dapat dikatakan sebagai teori kesesuaian dan menjadi teori kebenaran yang paling awal dan dapat digolongkan ke dalam teori tradisional. Karena sebelum abad modern, Aristoteles mensyaratkan bahwa kebenaran suatu pengetahuan harus sesuai dengan kenyataan yang diketahuinya.
Salah satu tokoh yang mengembangkan teori kebenaran ilmiah korespondensi yaitu Bertrand Russell yang menyatakan bahwa kebenaran dianggap benar jika terhubung dengan fakta yang ada. Ciri-ciri dari teori kebenaran korespondensi yaitu objektif, faktual, dan bisa ditangkap oleh panca indera. Lalu, bagaimana Bu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya yaitu pada peristiwa hujan. Hujan adalah turunnya butiran air dari langit yang dapat diamati dengan panca indera berupa mata. Dan kecepatan turunnya butiran-butiran air itu dapat dirasakan oleh kulit. Sehingga peristiwa ini dapat digolongkan pada teori kebenaran korespondensi. Karena sesuai dengan realita dan ada buktinya yang dapat dianalisis dengan panca indera. Oh, seperti itu ya, Bu. Kemarin, saya punya pengalaman saat bermain. Saya berteduh di bawah pohon yang sangat rindang. Walaupun sama-sama berada pada tempat yang terbuka, tetapi saat berdiri di bawah pohon yang rindang, itu rasanya lebih sejuk dibandingkan saat saya berada langsung di bawah terik matahari. Saya kemarin memiliki pengalaman, Bu. Saya pernah melihat daun yang berguguran jatuhnya ke bawah. Peristiwa itu berkaitan dengan gaya gravitasi yang dirumuskan oleh Isaac Newton. Begini ya anak-anak, peristiwa yang dicontohkan oleh Rara bisa digolongkan pada teori kebenaran ilmiah korespondensi karena sesuai dengan realita yang ada dan ada buktinya yang dapat dianalisis dengan panca indera. Sedangkan peristiwa yang dialami Lily tidak bisa digolongkan pada teori kebenaran korespondensi, namun akan masuk pada golongan teori yang kedua, yaitu teori kebenaran ilmiah koherensi. Bagaimana ya, Bu, maksudnya? Jadi, teori kebenaran ilmiah koherensi adalah teori kebenaran yang didukung dengan hubungan antara pernyataan yang satu dengan yang lainnya secara konsisten. Artinya, suatu pernyataan dipandang benar bila mana berhubungan dan konsisten dengan pernyataan yang mendahulunya. Beberapa tokoh yang mengembangkan teori kebenaran ilmiah koherensi yaitu Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz, dan Kurt Wilhelm Hegel. Jadi, teori kebenaran koheren itu harus ada teori sebelumnya ya, Bu? Benar sekali Lili. Jadi, teori kebenaran ilmiah koherensi dan teori kebenaran ilmiah korespondensi itu berbeda ya. Teori kebenaran ilmiah koherensi yaitu pernyataan dianggap benar jika memiliki hubungan dengan teori sebelumnya. Dan teori kebenaran koherensi ini disebut juga dengan teori keteguhan. Sedangkan teori kebenaran korespondensi yaitu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan realita dan ada buktinya. Dan teori kebenaran korespondensi disebut juga dengan teori kesesuaian. Mungkin sampai sini dulu pembahasan kita hari ini tentang teori kebenaran ilmiah. Apa ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada yang ditanyakan, untuk lebih memahami materi ini, coba kalian cari peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan teori kebenaran ilmiah koherensi dan teori kebenaran ilmiah korespondensi ya.